Selamat siang teman-teman semua. Kita siang ini mendapat kesempatan untuk bincang-bincang dengan Pak Satrio Sumantri Bojonegoro. Lengkapnya namanya Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Bojonegoro. Beliau ini teman kita yang di saat ini diberi tugas selain tugas-tugas yang lain, tapi yang kali ini adalah sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai. Ini gitu ya Pak Satrio ya. Betul, Pak. Nah, ini menarik Pak Satrio. Pertama kendaraan listrik aja kita masih bertanya-tanya. Terus ada kalimat kendaraan listrik berbasis baterai Pak Satrio. Iya. Kita ingin tahu memang kendaraan listrik itu apa dan emang berjenis-jenis lain selain yang berbasis baterai Pak. Iya, terima kasih Pak Mendy. Memang definisinya itu mempunyai beberapa variasi. Yang pasti kan penggeraknya menggunakan listrik. Listrik ya. Nah, tapi bagaimana menggerakkannya, yang digerakkan itu apa, dan sebagainya, maka ada sekian, ya 2-3 variasi lah. Yang paling simple, yang paling sederhana, itu ya yang berbasis baterai. Jadi mobil listrik ini atau sepeda motor listrik yang berbasis baterai, di mana baterainya itu kemudian menggerakkan motor listrik. Nah, motor listriknya disambungkan dengan roda, maka jalan dia kan, hingga nanti dipasang controller untuk mengatur kecepatan, mengatur beban dan sebagainya. Kemudian dipasangkan mungkin pendukung atau sasis atau rangka atau frame, ya jadilah dia. Jadi persisnya kayak seperti mobil-mobilan listrik ya sebetulnya. Iya, secara umum persis, seperti itu. betul. Nah itu yang paling sederhana, paling basic. Ada yang berikutnya yang disebut dengan hybrid, ya, hybrid electric vehicle. Namanya hybrid, berarti kan dia kombinasi. Kombinasi antara ada engine biasa, engine dengan bahan bakarnya bensin, tapi dia juga punya baterai sebagai penggerak, di-combine. Nah, jadi begini, sebelum mobil listrik yang baterai ini berkembang sekarang, memang Jepang sudah lebih awal mengembangkan namanya hybrid. Mobil hybrid dulu kan Prius yang terkenal. Iya, betul. Nah, di sana itu yang utama adalah engine motor bakar yang berbahan bakar bensin. Yang utama itu. Nah, kemudian ya untuk mengurangi emisi karbon, maka dia kombinasikan dengan motor listrik. Di-combine sedemikian rupa, jadi dia punya baterai untuk motor listrik dan ada bahan bensin untuk motor penggerak engine-nya. Nanti itu bisa milih dia. Di jalan tuh bisa milih mau pakai yang bensin atau pakai yang listrik. Bisa dipilih gitu loh. Nah, pada saat tertentu, pada saat dia menggunakan engine bensinnya, maka sekaligus dia mengisi baterai untuk motor listriknya. Jadi ngisi gitu, isi baterai itu. Nah, jadi itu yang Jepang paling awal dia mengembangkan itu Prius. Sekarang sudah ada banyak juga jenisnya, ada di Toyota sudah banyak. Nah, mereka kenapa seperti itu? Bikin dulu di Jepang karena ya ingin mencoba mengurangi polusi udara, mengurangi emisi karbon, sehingga kalau dia pas pakai yang listrik kan
emisi karbonnya nggak ada. Tapi padahal inputnya tetap dari bensin juga ya Pak ya? Belum Kalau pas di-charge ya? kalau pas pakai bensin, Oh gitu ya. kalau dia pakai switch ke motor listrik, Hmm. kan nggak ada emisi, Oke. nggak ada gas buang Hmm. di jalan biasa itu. Itu relatif memang termasuk yang terobosan Jepang untuk bikin seperti itu. Hmm. Uh, tapi ternyata perkembangannya tidak sepesat yang diharapkan oleh Jepang. Ternyata banyak negara tidak kemudian meniru bikin hybrid. Gitu. Kemudian ada yang lain lagi, itu juga modelnya hybrid, itu yang di Jerman, kalau salah yang sudah bikin dari Volkswagen, loh. Itu hybrid juga, tapi terbalik hybridnya itu. Oh. Hybridnya itu yang utama adalah motor listrik, yang hybridnya adalah ada engine kecil dengan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti biofuel atau biodiesel, itu untuk menggerakkan dinamo untuk mengecharge baterai. Itu jadi intinya 3 itu. Iya. Yang kita fokuskan yang pertama tadi ya, yang kita fokuskan yang berbasis baterai. Jadi tidak hybrid, tapi yang baterai. Itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kenapa Presiden Jokowi tahun 2019 itu meminta kepada Pak Menko, Pak Luhut, supaya Indonesia juga mengembangkan mobil listrik. Hanya mobil listrik, nggak bilang apa-apa. Tujuannya adalah supaya kita atau Indonesia mampu untuk juga mempercepat pengurangan emisi karbon. Percepat pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena kita sudah ratifikasi dengan Paris Agreement, ya, COP itu, kan kita harus bisa menurunkan emisi karbon sampai 28% tahun 2030, 2040 katanya 40%. Bahkan kemarin Pak Menko ngobrol sama saya, Prof, bisa nggak kita bikin net zero, jadi 50? Saya bilang, kalau bisa enggak sih pasti bisa Pak, soal duitnya ada yang kan Amerika begini, si Biden kan dengan polisi yang baru sekarang, dia kan larinya ke ini green atau clean environment. Target dia adalah mengurangi emisi karbon sebanyak-banyaknya. Nah, Indonesia juga ditantang. Bisa nggak sampai 0 2050? Kalau hitungan teman-teman KLHK sih 2070 kita baru bisa 0. Dengan laju penurunan yang sedang kita usahakan sekarang. Dengan modus biasa, penurunan karbon ini akan bisa sampai 0 tahun 2070. Maksudnya khusus di sektor transportasi aja atau di semua sektor? Semua? Net zero. Oke. Wow. Ya. Wah, juga kan komprehensif, karena kan nggak hanya di transportasi, pembangkit pun kita harus ubah kan, itunya sumbernya. Pembangkit harus green juga di sana gitu. Nanti kita punya hutan segala macam juga harus bisa kita pastikan nggak ada deforestasi supaya tidak ada. Lahan-lahan gambut, pertanian semua kan juga harus bisa kita kurangi gitu. Kalau tujuannya besar sekali ya. Nah, jadi itu Pak Jokowi minta kita ikutilah kesepakatan di COP di Paris Agreement
Iya, iya. menurunkan gas rumah kaca, gas emisi karbon, Mm-mm. dan memang waktu di COP Paris itu disepakati yang paling bisa signifikan menurunkan emisi karbon Iya. adalah mobil listrik. Oke. Karena apa? Kan transportasi kita kan cukup masif ini. Cukup masif dan Ya, naik aja ada misalnya. motor, roda Mm-mm. 4, kemudian bus, Iya, iya, iya. kita punya angkot juga seperti itu kan. Iya, iya, betul. Luar biasa itu kan. Nah, Oh, kalau itu saja dicoba di-convert jadi listrik, iya, iya, iya. kita mendapatkan penurunan emisi karbon yang signifikan sebenarnya. Mm-mm. Tentunya sepanjang si pembangkit dari PLN yang di gridnya itu juga dari energi Ya, terbarukan juga jadi ya. bertahap ini Mas. Hmm. Bertahap memang. Memang kalau teman-teman yang ya mohon maaf mungkin nggak seneng sama mobil listrik, dia Hmm. bilang gitu, ngapain Hmm. mobil listrik? Oh, pembangkitnya juga batu bara. Saya bilang mereka, ya Hmm. betul. Sekarang gini, Hmm. kalau kita nggak ada mobil listrik, Hmm. itu double kan? Coba. Mobilnya itu emisi karbon, Hmm. pembangkit juga. Nah, kalau ini separuh kan sudah ini. Ya, Ya, salah, anu lah, biasalah. ya, ya, ya. Pak, ini kan apa kan tujuannya besar ya dan sangat mulia. Tapi di sisi lain ada orang yang bilang, Pak, tapi nanti harga mobil listriknya katanya Ya, mahal gitu. Katanya mahal itu apa sekarang 2 kali lipat atau bahkan lebih gitu. ya, Itu ada cara pemecahannya juga itu Pak ke situ. ya, pasti ada, Pak. Solusi pasti ada. Iya, iya, Jadi iya. gini, Pak Ferdi. Ya, orang bilang mahal gitu ya. Iya. Memang kita lihat sekarang harga mobil listrik yang di pasaran Hmm. memang mahal. Hmm. Eh, ya kalau seperti kelasnya Tesla yang memang high end Hmm. itu kan memang mahal sekali. Mahal ya. Tapi juga jangan lupa kemarin itu Hmm. kalau nggak salah teman-teman dari grupnya Wuling Cina Hmm. itu berhasil membuat mobil listrik roda 4 Iya, Pak. yang harganya itu sekitar 100 juta. Oh ya? Hmm? Wow. Oh. Jadi masalahnya mahal murah itu kan memang ya relatif itu kan. Iya, 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 iya. Kalau seperti Tesla, memang dia high end. Iya. Dia hanya membidik sektor orang-orang yang memang hobi, yang memang Hmm. rich man lah gitu loh. Iya, iya. Kalau yang seperti Wuling yang di Cina itu, Hmm. dia memang targetnya untuk masifikasi Oh. mobil listrik untuk mengganti angkutan yang ada sekarang. Iya, Karena Cina itu tahun 2030 kalau nggak salah, iya, Pak. Cina Ya. tahun 2030 memutuskan nggak ada lagi mobil Oh, bensin. oke. Oh. Jadi kan mesti punya waktu nih 10 tahun dari sekarang kan. Hmm. Gimana mengkonvertnya itu, mengubahnya. Hmm. Hmm. Nah, jadi tiap negara sudah punya target sekarang menghapus Oke. mobil bensin. Iya, iya, iya. Nah, tadi masalah murah atau mahal. Iya, Ya, dalam dunia industri, iya, Pak. kalau kita bikin produk, kalau ini kan pasti hafal sekali. Ya. Karena BPT kan canggih. Gitu. Ya kan? Kita bikin produk nih, Pak. Iya, Pak. Bikin produk, katakanlah 10 biji. Hmm. Terus bikin lagi produk yang 1 juta Hmm. biji. Kok masif. Iya, Pasti murah yang sana kan? Murah iya, yang 1 juta. betul, betul. Kan? Iya, Investasi sama, alatnya sama di investasinya. iya, iya. Nah, kalau volume cuma sedikit, kecil, Hmm. akibatnya memang jadi mahal per cost-nya, per unitnya. Perlu bahasa ya. Bikinnya masif, itu banyak. Nah, Iya, mobil bensin kan udah lama. Mobil iya. bensin udah lama sekali ada di bumi ini kan. Udah puluhan tahun dia. Jadi memang cost-nya sudah marginal dia. Nah, ini Hmm. kan baru mau dibuat nih. Iya, iya, Ya, iya. kita mungkin baru bikin, ya misalnya Wuling aja baru bikin juga belum terlalu banyak gitu loh. Tapi dia sudah bisa menekan. Makin Hmm. banyak volumenya, Iya, iya. akan turun dia. Akan turun ya. Terus juga jangan lupa Hmm. mobil listrik itu yang paling mahal baterai.
Pak Wendy. Baterainya yang paling mahal ya. Jadi, kan mobil listrik itu komponen utamanya adalah baterai paling besar. Ya, Yang kedua adalah motor listriknya, penggerak. ya. Yang ketiga adalah controller, pengaturnya itu. Cuma tiga itu Ya, ya. yang major komponennya mobil listrik itu. Dari ini baterai paling besar. Oke. Perannya paling besar Ya. dan harga paling mahal juga. Jadi kalau misalnya mobil listriknya itu 100 juta, Ya. mungkin dia punya baterai itu bisa 40 juta. Oh, sama 40% ya. Ini aja. Nah, baterai itu pun orang pada bilang, oh mahal baterainya nih kata. Karena baterai lithium Pak, bukan baterai biasa. Ya. Lithium karena bisa di-charge deh. Ya. Di-charge dengan cepat. Ya. Lithium baterai itu sifatnya adalah kalau dia punya energi itu pemakaiannya itu bisa sangat irit, ya lama pemakaiannya. Itu begitu dia habis, charge itu hanya paling setengah jam. Oh, charge-nya juga cepat ya. Itu pakai lithium, kalau yang baterai biasa kan berjam-jam untuk ngecharge gitu. Nah, lithium baterai ini itu dari waktu ke waktu harga turun terus, ya, karena makin banyak produksinya, teknologinya juga makin canggih sekarang ini, ya, sehingga harga itu pun menjadi turun. Jadi suatu hari nanti harga itu akan bisa sama, mungkin lebih murah. Oh, oke. Tapi kan orang bicara awalnya sekarang nih. Sekarang gimana kalau kita mau, ya kami rapat kemarin dengan Pak Menko juga, ini kita gimana ya sosialisasi mobil listrik di Indonesia nih. Dibilang mahal dulu. Kalau kita tunggu sampai jumlahnya jutaan, kapan ini nggak mulai-mulai gitu kan? Jadi perlu ada ini, memang ada afirmasi. Jadi kita akan mencoba nanti listrik kita beri insentif baik bagi produsennya, masyarakatnya akan lebih murah. Ya, lebih murah, kasih macam-macam lah. Kalau di Cina itu jelas kasih diskon cukup besar sehingga harganya itu sama atau sedikit di bawah dari motor mobil bensin. Padahal kalau kita melihat jangka panjang, mungkin harganya mahal sedikit di depan, tapi kan habis itu nggak ngapa-ngapain Pak, nggak ada servis, nggak ada ganti oli, ya paling bayar listrik, tapi kan nggak semahal bensin. Udah ada sama sekali nggak ada maintenance, tinggal itu aja dipakai sama ngecas saja itu. Ya. Paling nanti sekian tahun dia ganti baterai barangkali ya. Ya, baterai bisa sampai 8-10 tahun. 10 tahun. Ya. Kalau memakainya itu dengan baik gitu ya. Dan jadi kalau itu pun nanti kita bandingkan mobil bensin dengan mobil listrik, maintenance-nya lebih besar di bensin. Jadi jangka panjang pasti lebih untung pakai mobil listrik. Jangka panjang ya. Tapi orang kan nggak peduli Pak Wendy. Mahal murah, beli yang murah aja. Orang kita apapun mereknya yang penting murah gitu. Ya, yang bisa di afford hari ini bisa di. Sebetulnya ada kebijakan untuk insentif bagi mereka yang membeli listrik. Nah, kenapa demikian insentif ini diadakan? Saya juga dengan teman-teman Kemenq diskusi juga agak susah nih. Karena mereka bilang, wah jangan dikasih keringanan nanti negara rugi nih katanya, pemasukannya kurang katanya. Nah sekarang gini deh, kita mikirnya kan kita ingin selain punya mobil, kita juga ingin bersih lingkungan. Iya. Itu ada harganya kan? Ya. Kita bayar misalnya atau negara ngasih insentif kepada pembeli, hitung-hitung negara itu ngeluarin duit untuk bersih lingkungan gitu kan. Iya. Ya kalau kita cuma mau hitung untung rugi tanpa pertimbangan itu ya akhirnya bensin yang laku gitu. Toh juga sekarang karbon juga ada harganya ya Pak, jadi bisa dikompensasi dengan carbon pricing itu ya. Betul, untuk tadi yang net zero
emission, kita masuk ke sana juga tuh. Dengan Oh, Amerika oke. itu kita deal, oke, Ya, ya, kalau ya. you paksa kita 2050, kita mesti net zero, Ya, carbon emission-nya, ya. dia akan kasih kita dana yang besar sesuai dengan perhitungan karbon tadi. Iya, iya, iya. Karbon Oh, kredit seperti itu. oh, sampai ke sana tuh. Iya, ya. Tapi udah kita sepakati begitu, makanya Hmm. tagih lagi ke Amerika, dia diem-diem aja kan. Salah politik. Nah, jadi kembali ke tadi, Pak. Harga itu sebetulnya memang di awalnya itu perlu pemerintah memberikan insentif Insentif. supaya masyarakat itu mulai Hmm. menggunakan mobil listrik. Oh, benar. Iya, Nanti kalau sudah masif, sudah semua itu kan iya, akhirnya terjadi suatu apa ya, ya semua tahu dan semua paham gitu. iya, iya, iya. Saya lihat di salah satu ini Bapak Bapak di media itu Pak katakan juga salah satu keuntungannya adalah juga untuk mengurangi ketergantungan kita kepada BBM Betul, ya Pak ya. betul. Jadi gini, waktu kami menyusun Perpres 55 2019 Hmm. tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Ya. KBLBB. Hmm. Dalam setiap pertemuan, saya selalu mengatakan pada masyarakat bahwa kan kenapa sih mobil listrik gitu loh? Hmm. Kenapa? Ya, karena gini, yang pertama kita ingin lingkungan bersih, Ya. supaya nanti anak cucu kita itu hidup di bumi yang bersih. Ya. Kalau kasihan mereka nanti kena polusi semuanya. Hmm. Yang kedua betul, tadi kata Pak Wendy, Hmm. kita mengurangi impor BBM. Hmm. Karena sekarang ini, setiap hari, Hmm. data Pertamina menunjukkan bahwa impor BBM kita itu per hari mencapai 800.000 barrel Wow, per day. sekitar separuh dari kebutuhan kita ya. Betul. Hmm. Nah, jadi lebih, Pak. Lebih ya. Karena kita hanya bisa, kilang kita hanya bisa menyediakan per hari 200.000 barrel, Hmm. kita butuh 1 juta barrel per day. Hmm. Jadi 800.000 barrel itu kita mesti impor dari Oke. sebelah situ, Pak, biasa. Iya, 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 iya. Nah, berarti kan negara defisit, Pak. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita pakai mobil listrik, kita mengurangi impor Iya. BBM. Akibatnya kita juga bisa memperbaiki defisit anggaran negara kita. Hmm. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang orang nggak lihat itu. Saya bilang dalam banyak pertemuan dengan teman-teman, terutama teman-teman yang di bidang teknik, kayak kita ini Pak Mendy, Ya. ini saatnya Indonesia kalau mau mulai di negara industri, Hmm. kita bisa produksi mobil listrik. Iya, itu persis yang mau saya tanyakan. Apakah kita berikan peluang ini, kita berpeluang juga nggak bikin mobil listrik Ya, buatan kita sendiri gitu? kita bisa. Gitu. Karena apa? Karena selama ini kita nggak pernah bisa bikin engine. Ya, bisa bikin. Ya, itu teknologinya memang sangat sulit. Hmm. Ya, sulit sekali sih buat kami sih, nggak terlalu ya untuk orang mesin. Ya, Tapi ya. kan kami tidak pernah diberi kesempatan untuk transfer teknologi dari pembuat engine di luar ini, Hmm. sehingga kita tidak pernah bisa buat engine, ya kita hanya paling bisa merakit saja. Hmm. Nah, karena engine itu kan komponen yang paling besar nilainya. Iya, itu. Nah, dengan mobil listrik, saya katakan, coba. Jadi Pak Wendy bilang kan, loh, sama kayak itu loh, mainan mobil listrik. Iya, Emang iya seperti itu. Cuman size-nya aja digedein. Kita iya. bisa. Ya, bikin baterai, bisa nggak bikin baterai? Hmm. Baterai kita, teknologinya mungkin ya, kita, teman-teman di luar mungkin udah lebih maju ya. Hmm. Tapi kita punya bahan baku baterai lithium yang terbesar di dunia, Iya, nikel. nikel ya. Iya, Nikel itu basisnya sekarang untuk iya. baterai lithium itu nikel, Utang. bahan apa utamanya itu. Nah, kita terbesar tambangnya ya. Kalau tambangnya, nah teknologinya Hmm. ya kita
join lah. Kita juga nggak perlu mencari-cari kan, yang udah ada kita rangkul aja. Begitu. Bahan baku dari kita. Nah, jadi kalau baterai sudah kita bisa siapkan, bahan bakunya ada, motor listrik, pindad bisa bikin dia sudah. Motor listrik bisa lah. Tinggal kita buat masif. Bahan bakunya, magnet kita ada. Tanah jarang kita juga punya. Ya, magnet. Nah, untuk controller, ya itu kan orang-orang IT, orang elektronika kan pintar lah kalau mendesain seperti itu. Kita jago lah untuk bikin software. Jadi ini waktunya gitu. Kalau kita mau bikin produk Indonesia dalam otomotif itu ya ini. Gitu. Jadi kita nggak cuma jadi pembeli atau cuma perakit, tapi kita juga harus bisa jadi pembuat. Makanya tiga hal ini yang menjadi kenapa sih harus ke mobil listrik. Meskipun ya ternyata dalam perkembangannya saya udah teman-teman saya pancing semua tuh yang jagoan-jagoan untuk bisa mobil listrik. Ayo, nih kesempatan Anda, ayo bikin, siap. Ya mereka, wah kita nggak punya dana nih katanya. Oke. Ya memang saya juga hubungin BUMN membangun BUMN untuk mobil listrik, rupanya masih belum terpikir, mereka baru baterai dulu. Tapi katanya Inka udah bikin nyoba bis listrik itu dicoba di Jakarta itu. Jadi gini, memang kalau secara sporadis itu memang Inka sudah bikin bis listrik, ya dia menggunakan baterai dari Cina, baterainya dari Taiwan dan beberapa dibuat di Inka. Kemudian juga seperti MAB, bis listrik yang di mobil anak bangsa, Pak Muldoko, dia mengembangkan. Itu ada seperti itu. Yang kita belum punya kan yang untuk roda 4. Sedan atau yang SUV. Kalau yang untuk sepeda motor itu lumayan. Ada yang gesit ya di TS. Sudah, kemudian teman-teman dari Celis, dari VR itu juga sudah cukup banyak lah itu. Dibuat di kita. Memang baterainya sebagian masih diimpor ya, nggak bisa dipilih. Memang kita masih punya baterai kita. Jadi, nah, yang kemarin saya terpikir itu, saya lagi mikir bagaimana sih kita mengubah angkot kita supaya jadi listrik. Iya, benar. Saya tawarkan pada teman-teman di karoseri dan sebagainya itu, oh yuk konversi aja deh. Konversi dari angkot, dari bus, dari itu ke listrik. Ya, ada modifikasi gitu. Nah, ini peluang yang besar sebenarnya untuk kita kalau kita mau mengembangkan itu. Paling tidak membantu untuk menurunkan emisi karbon. Kan angkot itu kan jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali kan. Dan dia pun rutenya kan nggak jauh-jauh. Jadi kalau untuk kendaraan yang rutenya itu tertentu dan tidak jauh, maka listrik ini menjadi andalan. Jadi kalau misalnya kita mau Jakarta Surabaya itu agak repot kalau listrik karena kan harus di-charge di tengah jalan dan sebagainya. Kalau yang untuk dalam kota, ya urban transportation itu sebetulnya listrik ini cukup baik. Oh, karena charging stationnya bisa tertentu ya, dia rutenya udah jelas ya. Bisa dipasang di terminalnya, bisa dipasang. Kan kita minta juga sekarang mulai hotel-hotel yang bintang 5 juga bikin, atau juga bikin, terus tempat-tempat tertentu juga dipasang stasiun pengisi kendaraan bermotor listrik. Nah, ternyata yang sudah siap itu sekarang, jadi Hyundai itu kan sudah invest di Bekasi untuk membangun mobil listrik. Di sini, Bang. Dia bikin di sini. Masih desainnya desain dari Korea. Dia pakai 2 jenis, yaitu Ioniq 5 sama Kona. Itu didesain Korea segala macam. Dan itu dia pindahkan ke sini pabriknya.
Dia akan mensuplai selain untuk kita juga untuk sekitar kita. Asia Tenggara ya. Dan sebagainya. Nah, terus saya tantang si Hyundai gini. Tadi waktu kita rapat kami itu dari malam. Hyundai, oke. Kapan nanti kita bisa bikin Indonesian electric vehicle, mobil listrik Indonesia? Diskusi akhirnya, oke, sini Pak Satria, Pak. In 6 years, 2027, kita akan buat mobil listrik Indonesia. Untuk desain dan brand Indonesia itu. Sekarang kan baru mulai dia. Kan yang mungkin langsung yang baru gitu kan, dia perlu waktu. Jadi mulai dulu ini, sampai memperkuat industrinya yang di Bekasi ini, kita juga mulai R&D bersama dengan Hyundai. Mulai tahun depan kita mulai sama-sama untuk mendevelop Indonesian electric vehicle. Jadi dengan waktu 7 tahun dia bilang oke, 7 tahun kita siap Mas. Nanti 7 tahun nanti Indonesian car muncul itu. Nah, jadi kita target juga seperti itu gitu. Karena kan begini Pak Wendy, misalnya kita bikin mobil Indonesia apalah mereknya gitu tiba-tiba. Terus yang membeli siapa gitu kan? Iya. Kan ya kalau hanya untuk konsumsi kita barangkali oke. Kalau kemudian jumlahnya besar, kemudian belum ada pengalaman, orang susah. Ada juga brand image juga ya juga. Ada brand image itu kan, makanya jadi bertahap dulu dengan pengalaman seperti ini. Nanti kita coba memunculkan Indonesian brand. Meskipun kita juga harus saya mikir juga seperti apa kan, kalau kita hanya brand biasa aja kan juga ya so what itu loh, nothing. Harus sesuatu yang memang punya keunggulan. Nah, saya lihat di Indonesia ini karena kita masyarakatnya di pedesaan dan sebagainya gitu. Mungkin kita bisa mengembangkan kendaraan rural areas yang sesuai dengan kondisinya. Itu our dream future. Jadi tadi saya katakan ini peluang kita untuk bisa tampil itu loh, sebagai pemain, bukan hanya sebagai pengguna, ya, user, tapi nah kita harus ini soalnya kita mesti antisipasi. Thailand itu agresif sekali dia. Karena kalau nggak cepat-cepat ambil alih di sini juga bisa-bisa nanti pasarnya kita Thailand, jadi kita semua kirim nanti jualannya itu. Kita harus siapin juga. Vietnam agresif, Vietnam sudah bikin ya. Meskipun ya kalau di pasaran barangkali saya nggak tahu bagaimana dia bisa survive ya. Kalau Cina jelas, Cina pintar pendekatannya. Pokoknya bikin murah, udah mau apa lo, masih kalah kan? Murah nih gitu. Nah, Cina itu memang dia lumayan cerdik Pak Wendy. Jadi dia bilang bikin mobil murah nggak ada masalah, meskipun umurnya cuma 2-3 tahun. Oh gitu. Mahal yang 5 tahun umurnya, jadi ada KW-nya Pak. Nah, tapi kan ya masyarakat, yang penting murah, pakai aja, cuma 2 tahun 3 tahun itu. Beli nanti murah lagi belinya. Nanti 2 tahun 3 tahun lagi mungkin saya udah lebih kaya, bisa beli yang. Itu dia, makanya kalau Cina itu pendekatannya dia bikin murah supaya masyarakat pakai. Kalau tempat lain masih kayak Vietnam itu memang dia mendesain yang sangat canggih gitu loh. Canggih memang mahal, dan saya nggak tahu apakah di pasaran internasional dia akan laku atau enggak karena banyak pesaingnya. Nah, kita mencari yang pesaingnya kecil lah. Kan lu kayak Pak Habibie kan, Pak Habibie lu waktu bikin pesawat kan mencari yang memang nggak ada itunya kan? Iya. Nggak ada saingannya. Saingannya paling kecil lah, paling nggak ada bisa. Itu mesti begitu caranya Pak, kalau kita survive. Harus positioning lah ya. Iya. Pak Satrio, saya nanya mungkin agak ini nih, agak kenal lagi.
kalau kita sebegitu agresif dengan mobil listrik, kan harapannya nanti kita punya merek sendiri atau bertahap dengan itu juga TKDE-nya nambah terus kan. Terus nanti orang bilang, nanti nasibnya, tanda petik ya, mobil biasa ini seperti apa? Mobil-mobil orang bilang BBM, berbahan bakar BBM ini apa ke depannya? Apakah akan kita hapus atau gimana? Kalau kesepakatannya di harus agreement memang ada target. Target ya. Diharapkan Eropa banyak 2030, 2035, 40 sudah mulai setiap negara sudah punya target untuk nggak ada lagi yang bahan bakar bensin. Karena masalahnya apa? Ya, memang kasihan. Tapi temperatur bumi ini naik terus. Kita masih punya mobil bensin. Ya, mereka bilang sih yang punya mobil bensin, nah itu kan pembangkitnya juga masih pakai batu bara, itu naik juga, oke. Kita akan total net zero itu 2050 misalnya, pembangkit sudah green juga, ya semua yang menimbulkan karbon kita pakai carbon capture system, pakai mangrove, pakai macam-macam itu diambil. Ya, kita juga punya laut cukup besar, laut bisa mengambil karbon juga, bisa nyerap karbon laut itu, lewat mangrove. Ya. Nah, itu dan juga nanti mobilnya. Kita harapkan juga mobil itu kalau bisa suatu hari sudah nggak lagi. Nah, itu di kita belum ada deadline. Kita baru bikin semacam apa ya, penurunan aja lah. Tahun proporsinya jadi yang listriknya ditambah ini berkurang ya. Gitu. Tapi artinya ini mobil listrik itu suatu keniscayaan akan menggantikan mobil BBM. Tinggal waktunya kapan nanti kita akan sesuaikan sambil jalan. Betul. Memang kami di sini itu masih terus nego dengan teman-teman dari yang ya Gaikindo dan sebagainya lah. Begitu. Ini kapan nih? Cepat-cepat Pak, kita nanti gini. Udah, kita lihatlah. Tapi kalau 2050 betul-betul Indonesia diharapkan untuk net zero emission, mau nggak mau 2050 sudah nggak ada lagi yang berbahan bakar bensin itu. Nah, ini memang ya akhirnya kan jadi perhitungan dagang ya Pak Wendy ya. Ada yang bilang nanti kalau yang bahan bakar bensin nggak ada lagi, kemana orang-orang? Kalau pakai apa bisa konversikan dengan mobil listrik itu. Tapi nanti yang biasa montir-montir ini dapat kerjaan apa? Ya kerjaan lain maksudnya. Terus tadi spare part-nya gimana? Nah ini keuntungannya Pak, mobil bensin ini, mobil listrik, spare part-nya itu maksimal hanya 200 item. Mobil bensin itu 3.000 item. Spare part-nya. Jadi ini demikian simpelnya si mobil listrik ini sehingga ada yang bilang nanti kasihan Pak industri spare part tutup dong. Ya dunia kan nggak bisa, dunia kan terus berubah Pak Edi. Ke depan kita nggak bisa tahu seperti apa. Mungkin juga kita bertahan seperti ini gitu. Nanti kita dianggap sebagai yang mencemari dunia. Jadi memang perlu ada pemahaman lah di sebuah sisi ini bahwa change itu keniscayaan harus berubah. Mobil listrik itu keniscayaan. Ya. Nah, bagaimana kita sekarang bisa mengubah ini secara signifikan dan smooth ya, memang harus ada bersamaan di sini. Jadi pemahaman juga termasuk juga teman-teman dari ya saya ke Pertamina kan sekarang sudah berubah dia mindset perusahaannya. Kan lagi oil and gas company dia. Itu sudah ada energy company. Oke lah. Energy company berlari ke baterai dan juga saya minta mereka beralih ke energi terbarukan. Renewable energy. Seperti itu. Jadi
Jadi semua itu. Nah, batu bara Ya. kita harapkan juga ada, jadi nggak ada lagi pembangkitan batu bara yang baru. Hmm. Yang ada akan diselesaikan sampai habis masa kontraknya. Hmm. Dan kalaupun nanti ada skema, kita sedang coba akan pinjaman ke ADB, Bangunan Asia, supaya ada, kalau ada yang mau memberhentikan rel batu bara yang sekarang, nanti Ya. diganti untuk insentif untuk membangun energi terbarukan. Oh. Kita Ya. kasih insentif untuk switch-nya. Dari batu bara ke, mau ke angin, mau ke matahari, mau kemana. Ya, ya, ya. Jadi ada skema-skema gitu untuk Hmm. mempercepat transisi dari Hmm. fosil ke green energy. Hmm. Waduh, programnya besar sekali Pak ya, dengan seperti itu. Kalau misalnya harus mengikut sertakan semua stakeholder ke arah situ. Pak Satrio, terima kasih sekali berbagi dengan kita. Ya. Apa Bapak kalau ada hal terakhir, hal pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat atau ke teman-teman yang kira-kira untuk sama-sama mensukseskan program ini? Mungkin saya saya coba share screen satu ya, Ya Pak. untuk aja sebagai pamungkasnya gitu loh. Ya, baik. Ini. Oke. Jadi Indonesia itu sebetulnya diberikan satu anugerah yang luar biasa gitu ya. Jadi kita mengembangkan mobil listrik. Ini antara kita punya bahannya, sebelah kiri ini, bahan-bahan untuk mobil listrik, dan juga bahan untuk energi terbarukan. Iya. Ya. Ini yang sebelah kiri ini kita punya semua. Nikel nomor 1 dunia. Nikel, kobalt, aluminium, koper, mangan, semuanya kita punya ya. Ya, itu tanah jarang juga banyak ini. Itu tanah jarang. Ya, nah, itu kita pakai untuk misalnya membangun struktur mobil listriknya, bodinya, panelnya, dapat aluminium, ya. supaya ringan, Pak. Oke, aluminium kita punya lagi. Kita punya aluminium. Kalau ringan, maka beban baterainya kan nggak terlalu besar. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kita juga punya ada advanced high strength steel. Baja pun kita punya stainless steel. Nah, ini untuk lightweight structure dan assembly-nya. Itu kita bisa sekarang. Sudah punya semua, bahan yang ada. Motor listriknya dan inverternya, punya bahan-bahannya sudah. Motor maupun untuk ini, inverternya, punya tembaga, aluminium, timah, dan tanah jarang. Baterai lithium sendiri, kita sudah punya semua bahan-bahan. Kita nggak punya lithium. Itu kita mesti gandeng Cina. Jadi harus ada kolaborasi. Nah, kita punya kobalt yang juga cukup besar di Indonesia. Meskipun dari Tesla kemarin waktu diskusi dengan kami, dia bilang, saya nggak mau pakai kobalt. Kenapa sebenarnya itu? Soalnya kobalt itu kan di Kongo yang paling besar itu. Tambangnya itu. Di Kongo itu rupanya tambang kobaltnya itu dianggap tidak manusiawi gitu loh. Bekerjakan orangnya dengan buruh yang harganya sangat murah, perbudakan gitu. Saya bilang, itu kan urusan you. Kita banyak koper, don't worry, koper. Nah, itu untuk ini mobil listrik nih ya. Listrik. Nah, untuk pengisian listriknya sendiri, charging station, kita juga bisa kembangkan sendiri, kita sudah punya bahannya semua. Jadi kita bikin, termasuk dia juga pakai panel surya. Supaya waktu mengisi mobil listrik itu ya dari energi bersih gitu, bukan dari batu bara atau fosil sumbernya. Nah, untuk energi terbarukan, kita ada pilihan untuk angin, wind turbine, kita punya bahannya, kita siap untuk mengembangkan ini, kita juga bisa menggunakan photovoltaik solar panel yang cukup masif, kita punya bahan-bahan juga. Bahkan kita perlu kembangkan juga yang namanya concentrated solar panel, yang bisa fokus. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa local energy ownership supporting village and island to build self-sustainable energy ecosystem. Nah, kita ingin tiap daerah punya daerah masing-masing sebenarnya gitu loh. Nggak harus semua ke PLN gitu loh. Jadi ada masing-masing. Ini gridnya sendiri microgrid.
Masing-masing tiap daerah tergantung apa dia punya. Jadi kalau ada satu pulau kecil, dia pakai mobil listrik, sudah siap semua, sumber energinya adalah yang bersih seperti ini, maka dia otomatis jadi satu pulau yang bersih, Green Island. Nah itu, kita punya banyak pulau nih, kalau kita bisa ambil contoh sebagai pilot, ini indah sekali gitu. Kita bisa mencapai target untuk zero net emission tadi. Ini aja Pak Medi, mudah-mudahan, dan kita ternyata juga bisa menjadi global leader. Bisa aktif international supply chain, karena kita punya bahan, kita punya kemampuan untuk mengembangkan, dan kita punya lokasi yang bisa mengembangkan self-sustainable energy ecosystem. Demikian Pak Medi, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ini Pak Trio. Jadi. Ya. Maaf, saya stop sini ya. Oke. Kan main Pak Satrio. Jadi dari program besar ini sebetulnya kita punya optimisme yang sangat besar karena segala resources-nya juga kita punya. Ya. Posisi kita juga sebenarnya juga sangat baik sebetulnya saat ini. Tinggal mungkin kebersamaan kita sama-sama lah seluruh anak bangsa. Itu yang paling sulit, Pak. Ya, itu yang paling sulit. Kalau kita satu dua pihak mulai ragu-ragu, wah itu beratnya gitu kan. Karena di antara kita sendiri juga masih banyak teman-teman yang ya belum terlalu care gitu, dan mereka masih senangnya masih impor dan sebagainya. Terus masih kemudian masih mempertahankan ya nggak usah buru-buru listrik lah. Kita habisin dulu aja yang motor mobil bensinnya dan sebagainya itu. Nah itu yang kita belum kompak dalam ini. Karena ya kepentingannya macam-macam, Pak. Kepentingannya macam-macam, dan padahal dia lupa bahwa mobil yang saat ini kita gunakan sebetulnya hampir semua lah boleh dikatakan itu kita sangat tergantung dengan pabrikan dari luar ya sebetulnya Pak ya. Betul. Kalau kita nggak mau beralih terus apalagi ini sebenarnya dari kita semua. Pak Satrio, terima kasih, kita sama-sama Pak. Sukses dengan timnya, Pak. Salam hormat dan terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak Benny. Sukses terus dengan suara ipteknya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak.